Anda menyaksikan Muslim Update Acua TV bersama saya Nurul Cinta, dan sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz Subki Al-Buhuri yang sudah bersama kita dalam sambungan Zoom. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mbak Nurul Cinta. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Ustadz Subki. Amin, amin. Amin. Baik, kita ke informasi yang pertama terkait dengan banyaknya warga kriteria penerima bantuan dana sosial dari pemerintah yang belum terdata, memicu konflik sosial. Sebab dana bansos yang diterima warga dipotong oleh perangkat desa untuk diberikan kepada warga lain yang belum mendapat bantuan. Rekaman percakapan seorang warga di Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dengan ketua rukun tetangganya ini terkait dengan dana bantuan sosial dari pemerintah yang diterimanya, namun dipotong sebesar Rp200.000. Sementara sang ketua RT beralasan dana yang dipotong dikumpulkan untuk dibagikan pada warga lain yang datanya sudah disetor ke kelurahan, namun tak mendapat undangan sebagai penerima bantuan. Percakapan itu tak urung menyebabkan ketegangan, lantaran warga itu diancam tak akan dibantu pengurusan bantuan dana berikutnya. Konflik antara warga dengan perangkat desa yang dipicu masalah data penerima bantuan dana sosial ini juga sudah terjadi di daerah lain. Sampai bilang gak mau ngurusin apa-apa lagi. Saya kalau gak mau kayak gitu, kalau mau dipotong, kata dia gitu. Dia bilangnya dipotong. Kita menerima itu surat undangan sekitar 87 orang, sedangkan kita punya kebutuhan sekitar 185 orang. Sehingga banyak yang tidak mendapatkan. Padahal data mereka kita sudah laporkan dari awal-awal gitu ke tingkat kelurahan. Tapi yang turun ya kita kan tidak bisa memaksakan yang turun itu ya. Ya, astagfirullahaladzim. Semoga masalah pendataan warga penerima bansos ini bisa segera teratasi. Ustadz Subki, ini bagaimana pandangan Ustadz inisiatif diambil dari Ketua RT agar warga yang tidak kebagian bantuan sosial ikut merasakan bansos, tapi dengan cara dipotong dari hak orang lain? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Mungkin niat Pak RT ini bagus ya, agar semua warga bisa mendapatkan bantuan. Tapi kalau menurut saya itu bukan otoritas dari RT, RW untuk melakukan pemotongan secara sepihak. Sebagusnya atau selayaknya Pak RT, Pak RW ini kemudian memberikan laporan bahwa jumlah yang nama yang kita setorkan itu misalnya 100 orang, kenapa hanya turun 50 orang? Ya diminta segera untuk mengirimkan jumlah peserta atau nama dari warga yang harusnya mendapatkan bantuan itu belum mendapatkan bantuan. Sebab kalau dipotong sendiri oleh oknum RT atau RW atau siapapun, ini rawan kontrolnya siapa nanti ya. Dan kalau begini kita khawatir ya kemudian ada harta orang lain yang akhirnya mungkin tidak juga sampai kepada nama-nama yang ingin dibagikan gitu ya, yang malah kemudian diambil sendiri oleh mereka. Karena kalau begini udah nggak ada kontrol. Sementara kata Nabi, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Siapa aja yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, entah itu mengambil hartanya atau melecehkan kemuliaannya atau harga dirinya, maka dihalalkan sekarang juga. Karena nanti ada satu masa tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Ini disebabkan ya kalau nanti karena tidak ada kontrol kemudian dia memakan hak orang lain. Ya menurut pendapat saya gitu ya, tanpa kemudian menuduh mereka akan memakan uang tersebut, selayaknya kemudian memberikan laporan kembali ke atasnya, RT ke RW, kemudian ke kelurahan dengan data-data yang baru, yang valid. Ya disampaikan bahwa kenapa ini jumlah
istilahnya orang yang harus dibantu ini kan 100 orang. Kenapa yang turun cuma 50 orang? Ya, itu menurut jawaban saya supaya tidak terjadi keributan. Karena kalau kemudian dipotong 200, misalnya dari 50 orang kali 200 berapa? Apakah kemudian betul juga disampaikan kepada orang-orang yang lain? Atau kalau disampaikan, berapa jumlahnya yang dibagikan kepada para penerima yang lain? Begitu Mbak Nur. Iya, jadi yang dikhawatirkan ini adalah sulitnya pengawasan transparansinya begitu ya Ustadz, dan mungkin juga bisa menimbulkan fitnah begitu karena akan ada banyak prasangka buruk dari masyarakat terkait dengan data yang ada ya Ustadz. Iya, jadinya kan kalau begini kecurigaan gitu kan yang ada gitu. Dan kalau memang mungkin gitu, nih 200-nya uangnya dikontrol, ya kemudian dibagikan sama kepada semua warga yang kemarin namanya disetor gitu ya. Kalau begitu atas kerelaan ya itu namanya ta'awun ya, artinya saling bantu, saling tolong karena semuanya juga terdampak oleh pandemi, semuanya juga mungkin kemarin yang punya usaha juga kalau yang bukan esensial tidak bisa keluar, sementara ada orang-orang yang betul-betul membutuhkan, asal kemudian semua warga itu kemudian ridho dan kita saksikan memang betul-betul dibagikan kepada saudara yang lain, sambil kemudian Pak RT punya inisiatif untuk melaporkan ke atasnya, ya ini berdasarkan kesepakatan yang ada. Tapi kalau seperti wawancara tadi diambil secara sepihak dan tidak ada pengawasan atau sulit mengontrol, ya sebaiknya untuk menghindari fitnah seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Nurul Cinta tadi, ya sebaiknya nggak usah ada pemotongan, berikan sesuai dengan apa yang kemudian sudah tertulis atau tercatat dari pemerintah. Ya, nah ini kan Ustadz Subki, kita berharap tidak ada oknum yang memanfaatkan kesulitan orang lain untuk mencari keuntungan. Jika sampai itu terjadi, apa hukuman bagi orang yang mengambil hak orang lain? Tadi saya sudah bacakan hadis, itu ada beberapa riwayat ya, salah satunya adalah riwayat Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari ya, cuma memang beda redaksi. Itu disebut siapa saja yang punya kezaliman kepada saudaranya, entah mengambil hartanya, kemudian juga melecehkan orang dan lain sebagainya, itu nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa Allah sudah mengharamkan kezaliman kepada dirinya dan kemudian juga mengharamkan kepada seluruh hamba-hambanya. Karena az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Nauzubillah min zalik. Sementara di hari kiamat kita butuh cahaya untuk berjalan di atas siratal mustaqim, ya, yang diandaikan itu jembatan yang terbentang antara surga dan neraka, ya, yang apabila dia selamat maka dia akan sampai ke surga. Nah, cahaya ini sangat dibutuhkan. Sementara orang yang melakukan kezaliman terhadap saudaranya atau terhadap hamba yang lain dikatakan zulumatun yaumal qiyamah, akan mendapatkan kegelapan pada hari kiamat. Oh, nggak kebayang kita berjalan dalam kegelapan, apalagi kemudian melewati as-sirat ya, atau melewati jembatan, orang kita sering menyebut dengan siratal mustaqim, untuk masuk ke dalam surga atau nauzubillah tergelincir ke dalam neraka. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kalaupun mau membantu warga yang kesulitan, yang lainnya mungkin bisa mengajukan data kembali begitu ya Ustadz. Jangan sampai niat yang baik justru ujung-ujungnya malah menjadi fitnah dan kemudian menjadi suudzon. Baik.